Nah, menarik Mas. Nah, Hmm, kita kalau lebih terjun lebih dalam ke area hmm, public speaking gitu ya. hmm, hmm, Kalau Mas Randy ngelihat perkembangan dunia public hmm, speaking gitu ya di Indonesia gitu terutama gitu, dan hmm, kondisi dengan pandemi seperti sekarang gitu, karena saya juga kemarin hmm, baru aja ngobrol gitu sama beberapa hmm, orang yang saya tahu trainer gitu MC, terus iya. dia bilang ya sekarang susah banget nih karena nggak Hmm, bisa tatap muka, nggak bisa ini aha, gitu. Nah aha. itu tuh seperti apa yang Mas Randy lihat sebenarnya? Oke, saya balik sedikit tadi yang Coach Ati sampaikan tentang banyak ya orang yang bicara itu kayak kena banget karena ada nyawanya, ada Hmm. soul-nya. Mm-mm. Yes, itu orang-orang yang saya yakin mereka adalah orang yang berangkat dengan goals yang jelas dan besar Mm-mm. dan memiliki cara pandang mindset yang tepat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena kalau hanya sekedar by teknik, semua orang bisa. Kalau Mm. hanya sekedar copy paste, Mm-mm. semua orang bisa gitu Mm. kan. Mm. Tapi kemudian menjadi tidak ada energi, tidak bernyawa gitu. Jadi Mm. hanya sekedar apa ya? Hanya sekedar teknik. Gitu. Ya. Nah, jadi menjadi seorang public speaker itu memang oke, teknik yes, teori kita pelajari, tapi berangkatlah dengan tadi ya goals dan mindset yang akan memberikan ruh atau nyawa, karena itu yang akan mengkoneksikan kita dengan orang yang kita ajak bicara. Karena bicara konten materi ini kan orang cukup cari aja di Google, semua udah ada kan. Yes, betul, betul. Udah gampang kalau sekarang. Udah gampang. Baca buku juga bisa. Bener. Namun soul, nyawa, itu tuh nggak ada. Dia harus ketemu. Ya, harus disampaikan dari soul juga, dari hati juga. Baru sampai ke soul-nya orang. Nah, jadi menjadi public speaker itu selain kita bicara teknik, penting sekali kita punya goals, penting sekali kita punya the right mindset. Nah, apa hubungannya dengan kondisi sekarang? Ini justru orang-orang yang punya goals yang besar, punya mindset yang tepat, the right mindset, pasti mereka akan tetap ada dan bertahan. Nah, gitu. Oke. Betul. Jadi kalau hanya sekedar mau tampil, mau cari uang, mau cari nama, apalagi kan banyak sekali tuh coach yang apa ya? Saya tuh suka melihat teman-teman tuh kadang-kadang everybody ngaku nomor satu. Ya. Banyak banget kan. Berbicara nomor satu, apa trainer nomor satu, apa top, apa and the blah. Oke, kadang-kadang kita nggak kenal juga. Ini anak baru kemarin sore gitu kan. Ini siapa lagi? Semua nomor satu gitu. Oke. Lalu kemudian semua apa namanya gelarnya tuh dipajang. Betul. Maksud saya, oke. Sampai flyer isinya gelar aja gitu. But people don't know siapa dia gitu. Artinya kalau menurut saya ya kita jangan berangkat dari hanya sekedar mencari gelar, mencari nomor satu. Tapi pada akhirnya kita nggak punya kualitas gitu. Yes, betul banget. Ya kan? Better ya oke. Ya saya yakin Coach Ati itu gelarnya panjang. Apalagi kan udah usia-usia se-Coach Ati yang pernah berada di dunia profesional, saya yakin kalau mau dijebrengin kan itu bisa flyer isinya gelar semua kan. Tapi kita enggak. Ya oke lah saya Coach Ati sudah gitu kan. Maksudnya yang tidak terlalu relevan, mungkin yang tidak perlu ditampilkan ya udah nggak perlu juga. Nah, maksud saya adalah oke, di dalam kondisi sekarang balik lagi bukan yang banyak gelar, bukan yang nomor satu, yang ngaku-ngaku nomor satu, ya bukan yang flyernya paling keren, tapi siapa yang punya kualitas. Nah, bukan sekedar kualitas dalam bicara teknik, tapi kualitas diri. Nah, kualitas diri itu yang mana ya? Ketahanan dia menghadapi era sekarang.
mm, uh, goals dia sebesar apa gitu. Makin mm. besar goalsnya, ya dia akan punya ketahanan mental. Makin besar, makin bener mindsetnya, dia akan punya daya juang yang tinggi, apalagi di era sekarang. Balik lagi tadi yang kayaknya tuh keren banget, wah banget kan ya di flyer. Saya tuh sering banget ketemu teman-teman, iya nih, gila tuh keren banget flyernya, gue jadi pengen ikut. Pas gue ikut, itu banyak banget cerita begitu tuh coach, kayak gitu kan. Atau sebenarnya saya juga suka kagetnya gini, coach Adi. Tiba-tiba saya di yang mereka juga belajar sama saya, kenal dengan saya gitu kan, dan banyak loh yang tiba-tiba, Coach Randy ada kerjaan nggak di sana? Bukannya situ pembicara nomor 1 ya? Saya kan berpikir, lah bukannya punya lembaga sendiri ya? Ada, terus ada lagi Coach Randy, kayak gitu tuh maksudnya. Lah terus kayaknya the best banget kan. Tadi saya yakin di kondisi sekarang kita punya cara pandang yang tepat dan goals yang besar yang akan membuat kita bertahan. Kondisi sekarang. Coach Ati silakan lihat deh, banyak orang-orang yang tadi sih yang kita lihat mereka mulai kebingungan, bahkan ya tadi akarnya nggak kuat, goalsnya nggak kuat, ruhnya nggak ada, mindsetnya nggak tepat. Yang dia punya hanya ingin instan tampil seolah-olah keren, the best nomor 1. But ternyata kenyataannya enggak. Nah, di kondisi yang luar biasa sekarang, saya yakin yang bertahan adalah para speaker, orang-orang yang memang punya goals yang besar, punya mindset yang tepat. Jadi mungkin orang berpikir kayaknya sekarang susah ya. Pandemik ini kayaknya luar biasa challenge. Yes. Dan training itu adalah salah satu industri yang sangat terimbas. Orang nggak bisa belajar langsung, gitu kan? Tatap muka, ketemu langsung. Dan banyak orang yang sudah off gitu ya, turun, artinya hilang mereka. Nah, mungkin saya boleh share juga bahwa ternyata di awal-awal ini menjadi satu challenge, tapi ternyata ini menjadi kesempatan baru bahwa ya saya mungkin share dengan ISQ Dr. Ari Ginanjar Agustian bahwa di saat pandemik ini ya akhir 2020 hingga sekarang ternyata achievement kita itu malah bisa mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarah industri training kita, ISQ. Jadi kebayang nggak ya, kita tuh wah gimana nih, nggak mungkin nih, nggak bisa, siapa yang mau training online gitu kan. Training online tuh nggak bisa diadakan begini dan begitu, siapa mau ini, siapa mau itu, habislah kita. Termasuk itu juga sempat terpikir oleh saya. Bahkan saya belajar juga kan Coach Ati, kadang banyak teori itu yang menghambat kita. Saya belajar bagaimana training online gitu kan, secara teori seperti apa. Dan banyak di teori-teori tersebut kadang-kadang justru menghambat kita. Ada ya teori yang mengatakan nggak mungkin tuh training online, nggak bisa lama-lama gitu, maksimal hanya sekian jam, nggak boleh seharian, nggak boleh berhari-hari. Tapi kenyataannya ketika kita lakukan, ya buktinya adalah kita mencapai peak performance yang kemudian terbaik, bahkan performance kita dibanding sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi bahkan. Nah, artinya adalah tadi kalau boleh saya share, ISQ ini kan berangkat dari goals yang sangat besar. Ada misi mulia, nah yang dilakukan. Kemudian apa? Mindset yang tepat tadi, yes. Karena saya boleh share juga mungkin ISQ ini kekuatannya bukan di teori. Karena kita Pak Ari itu sangat sering mematahkan teori. Betul. Jadi, dan kita patahkan teori, ya kenyataannya kita bisa kok. Banyak sih orang yang kadang men-challenge kita gitu. Mana bisa
gitu kan. Teorinya tuh begini, tapi kenyataannya ya bisa. Nah, kadang satu juga nih, kita mungkin boleh menjadi pembelajaran juga nih buat teman-teman bahwa kita boleh belajar banyak hal, kita boleh belajar kemana-mana, banyak teori, tapi jangan sampai banyak teori itu membatasi ruang gerak kita. Betul banget. Jadikan teori itu kita experience kan, ya, menjadi pengalaman yang kita buktikan. Teori itu kan panduan ya. Betul. Nah, dia jadiin kita panduan pada saat kita jalan. Gitu. Kita punya panduannya. Tapi pada saat kita jalan, teori ini tidak sesuai, ya kita jalan aja. Cek the others teori. Yes. Gitu kan. Jangan sampai kita akhirnya nggak jalan gara-gara teori A. Padahal teori itu banyak. Jadi geser dikit aja, ada teori yang lain. Geser dikit aja, ada ilmu yang lain. Dan kita tidak semua ilmu kita kuasai. Dan ini juga mungkin semakin kita belajar, kayak saya belajar banget sama Coach Ati. Semakin Coach Ati banyak belajar, semakin Coach Ati itu kan mau belajar sama orang lain kan. Semakin bijak gitu. Karena kayaknya semakin kita belajar tuh kita semakin banyak nggak tahu ya Coach ya. Betul banget. Nah ini banyak orang yang dia baru belajar satu hal, dan dia menjadikan satu hal ini adalah panduan satu-satunya. Sehingga kalau tidak sesuai, dia tidak mau terima yang lain atau tidak mau bergerak. Nah, sebagai speaker, kita memang harus terus banyak belajar, banyak menerima, banyak kemudian bergerak dengan apa yang kita pelajari. Jadi dia jadi panduan, teori-teori pembelajaran yang kita pelajari ini. Namun ketika kita berada pada action kita, jangan sampai banyak teori ini menghambat action kita. Menarik. Karena beberapa orang tuh ada bahkan yang saya kenal ya, trainer yang udah terkenal lah dulu, yang kayaknya kelas dia nggak ada yang kosong lah gitu ya. Terus dia punya banyak gitu, lembaga training gitu. Ada beberapa orang yang datang ke saya terus nanya gitu, Mbak, gimana caranya lu bisa training? Padahal kan saya baru setahun ya berprofesi full sebagai trainer gitu, sebagai coach. Terus saya bilang, ya bisa aja, tapi kan online. Terus kenapa kalau online? What is the difference between online and offline? Kan susah. Nah, itu yang terus saya bilang, nggak ada yang susah sebenarnya. It's only change dari offline ke online. Di online ini banyak, saya bilang banyak, bener mindset. Banyak cara, saya bilang. Banyak cara, tinggal kamu mau pakai cara yang mana, saya bilang. Dan belajar sama orang. Bener sih, Mas Randy bilang, bahwa belajar sama orang itu jadi tahu gitu, oke, kalau ini kayak gini nih, dan jangan malu untuk bertanya misalnya, itu kayak gimana ya caranya, ini kayak gimana ya gitu. Kalau saya sendiri, saya tipe orang yang saya senang belajar, terus saya senang ngasih sharing gitu ke orang. Jadi buat saya, ya udah kayak gini aja caranya, kayak gitu ya. Gue belum pernah kena tuh, belum pernah tahu tuh gitu. Jadi ya betul yang Mas Randy bilang, bahwa kadang-kadang orang tuh udah punya mindset ngebatasin. Salah satu yang saya lihat gitu ya, dari beda offline sama online. Kalau dulu mungkin di ISQ pasti terjadi gitu. Mau offline, budget company cuma segini nih, nggak mungkin nih kayaknya ngirim orang dari daerah gitu. Kalau sekarang kan udah ada batasan. Orang dari luar negeri juga bisa ikut training kita gitu kan, tanpa kita harus, dan angka juga lumayan lebih murah gitu misalnya gitu kan jadinya gitu. Akhirnya kan narik orang juga jadi lebih banyak gitu. Bener sih Mas Randy, bahwa it's about mindset sih. Saya suka banget sih, it's about mindset. Bahwa kadang-kadang saya juga sering banget lihat tipe trainer yang kalau dia ngasih satu training gitu ya udah training itu, kalau misalnya saya dulu, apalagi waktu saya di korporasi gitu, saya ketemu training A gitu misalnya, terus judulnya sama, terus 3 tahun lagi kita ada refreshing gitu. Mau saya kan kalau refreshing ya sesuai zaman dong gitu ya. Loh kok ini sama materinya sama yang kemarin ya? Padahal kan zamannya udah berubah gitu, yang mau dimauin juga udah berubah. Tapi itu menarik. That's right sih, bahwa it's about goal and mindset dari seorang public speaker ya, mau trainer mau apapun, apalagi trainer kalau saya bilang, bahwa ya dia harus update terus gitu ya Mas ya gitu. Oke. Nah ini menarik banget. Mas Randy sendiri ngeliat nih, kalau dari kondisi sekarang gitu ya, kondisi pandemi gitu ya, apa sih yang menurut Mas Randy ya profesi
public speaker ini bisa berkontribusi lumayan besar lah dengan kondisi seperti sekarang gitu. Karena kan dengan kondisi pandemi ini banyak ya, artinya banyak tuh banyak orang yang stres, banyak orang yang ya ngalamin lah kondisi-kondisi ini. Kalau Mas Randy tuh ngeliat gimana sih peran public speaker bisa berada di dalam kondisi pandemi ini? Oke, balik lagi. Kita perlu punya goals dan mindset yang tepat, the right mindset. And then orang-orang yang punya goals yang besar, yang jauh, dan the right mindset, maka dia akan melihat kondisi sekarang yang mungkin semua orang lagi susah, serba susah. Nah, bukankah inilah saatnya untuk kita membantu mereka? Ya kan? Karena apa? Semua orang sekarang nih lagi bimbang. Lagi khawatir, lagi takut, lagi perlu diedukasi, diyakinkan. Dan bukankah sebenarnya para profesi sebagai pembicara, speaker, dengan kemampuan kita bisa menginspirasi orang untuk apa? Untuk mereka bisa lebih tenang, lebih yakin, lebih tahu cara menghadapinya. Dan justru menurut saya, kondisi sekarang gimana ya, speaker? Justru inilah saatnya kita untuk berkontribusi banyak, untuk kita berbagi, untuk kita memberi. Tapi kan kita orang nggak ada yang kelas-kelas training susah, event-event malah nggak ada kan waktu awal-awal gitu kan. Nah karena itu ya kalau kita punya goals yang besar, pasti kita akan melihat ini sebagai something yang tunggu dulu deh. Orang-orang susah semua, saya juga susah sih. Orang-orang kehilangan pekerjaan, saya juga sama sih. Tapi mereka nggak punya kemampuan loh untuk menginspirasi. Saya punya. Nah, why not kita gunakan ini adalah cara kita untuk contribute banyak, menginspirasi masyarakat. Melalui apa? Apa yang bisa kita lakukan? Channel yang ada. Dan saya share mungkin pada saat ya, kayaknya Coach Ati juga ikut beberapa sesi waktu awal-awal kan gitu kan, pandemi kan. Saya buka, oke, begini, ayo setiap hari kita belajar. Ya udah, saatnya saya. Setiap pagi bahkan itu subuh bangun, ya. Kemudian kita sharing gitu. Apalagi kan saya juga waktunya bebas. Pekerjaan juga nggak banyak yang sedang dikerjakan. Malam kita buka lagi kelas inspirasi gitu. Siang juga, bahkan dulu saya setiap hari lunch time itu saya live di IG gitu kan. Untuk ya betul saya nonton. Masih ingat ya Coach Adi. Nah, so yang saatnya kita untuk melakukan hal-hal yang kita bisa kontribut bagi banyak orang melalui peranan kita masing-masing gitu. Dalam kondisi sekarang orang itu lagi bingung. Orang itu terlalu banyak hal-hal something negatif yang membatasi diri mereka sehingga ya kondisinya menjadi makin parah. Ya udah, kita hadirlah dengan apa yang kita bisa dengan bidang kita masing-masing, dan sebagai speaker saatnya dan medianya banyak banget. Tapi sekali lagi, kenapa ada yang bisa berbuat seperti itu dan kemudian ada yang hilang, ada yang diam? Balik lagi, mereka punya goals yang besar nggak? Betul. Kalau dia tidak punya goals yang besar, dia sibuk menyelamatkan diri, khawatir juga, mungkin bisa jadi dia khawatir dan dia bingung, bahkan dia tidak bisa apa yang akan dilakukan, dipikirkan. Mindsetnya juga mindsetnya adalah gimana menyelamatkan diri gitu kan. Hanya mereka yang punya goals yang besar yang kemudian juga berpikir untuk masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kondisi seperti sekarang saatnya kita apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita contribute, dan jangan salah, jangan khawatir. Dengan demikian menurut saya kita tuh akan ketemu pola, cara, inovasi, kreativitas untuk melakukan something new, something good, something yang kemudian tuh ini ya memberikan sesuatu yang menghasilkan gitu. Jadi bener loh Coach Ati. Jadi kayak dulu tuh saya bener-bener nggak kepikiran, waduh pokoknya ya udah deh saya buat aja dulu. Oke. Malam saya buat lagi. Oke. Siang saya juga buat. Oke. Tapi di situ kita ketemu beberapa, oh kayaknya kita buat ini deh.
Kayaknya masyarakat perlu ini. Oh, kita bisa buat ini deh. Kita ada produk ini deh. Kita ada layanan ini deh. Dan ternyata orang suka. Dan ternyata orang terima. Dan kemudian yang tadi kita khawatirkan tentang bisnis, tentang pendapatan, itu kemudian terbuka jalannya. Dan dia, ya benar sih kalau dikatakan tuh, pertama, memberi, the more you give, the more you get. Itu saya yakin banget. Dan yang kedua, satu pintu tertutup, ribuan pintu lain kan terbuka. Ya? Betul. Gitu. Gimana cara bukanya? Ya kita ketok dong. Kita datang. Dan satu lagi, katanya kan silaturahim ya. Kan kita lagi silaturahim itu kan kita lagi buka pintu. Lewat mana? Lewat kita ngasih, kita contribute. Itu kan kita buka pintu. Setiap pagi saya sharing itu kan saya buka pintu kan. Iya, betul. Setiap malam sebenarnya saya silaturahim, saya buka pintu. Di IG saya buka pintu. Dan ternyata dari situ tuh banyak banget hal-hal yang masuk dan kemudian jadi ide, bahkan jadi bisnis. Dan mungkin kalau saya sampaikan tadi bahwa akhir kuartal akhir 2020 ya, termasuk awal-awal 2021 saat ini, ya tadi ISQ tuh kayak biasa aja jatuhnya, ya kayak dulu-dulu aja, bahkan lebih baik gitu. Ya gitu sih. Jadi apa yang bisa kita contribute? Ya apapun yang teman-teman punya, channelnya, medianya, expertise-nya. Kalau Coach Ati lihat juga kan sekarang tuh almost every day ISQ tuh punya seminar-seminar gratis. Iya kan? Kalau dulu nggak bisa. Kalau dulu kan orang harus datang. Biaya gede, bener ya? Kita nyewa ruangan gede. Nyiapin semuanya tuh kita perlu effort. Orang juga harus bayar banyak gitu kan. Sekarang ternyata, iya ya, orang bisa kapan aja, dari mana aja. Kita bisa buat yang gratis gitu kan. Bisa buat banyak, bahkan setiap hari. Wow. Ya, kita bisa contribute banyak gitu kan. Ya, jadi nah ini nih, tapi balik lagi, sudahkah kita punya goals, kita punya why yang besar, karena dia akan menentukan tuh, semakin besar goals, why kita, purpose kita, maka semakin besar pula contribute yang akan kita lakukan, dan semakin besar pula hasilnya. Impact kita ke masyarakat itu besar juga. Benar sih Mas Randy. Jadi saya jadi inget reflect balik gitu ya. Saya kan pada saat itu pensiun 1 Maret, 16 Maret PSBB gitu. Maksudnya ingat apa gitu. Pas banget ya. Mau ngapain gue gitu ya. Tapi saat itu yang saya pikirin, saya diajakin sama sekolah coaching saya. Yuk join, ini ada program gratisan buat ngebantuin ngebantuin orang-orang yang terdampak. Ayo gitu. Terus ada yang minta, Mbak mau nggak ngisi di kantor saya? Tapi nggak bisa bayar banyak. Sudahlah, nggak usah mikirin bayaran, udah gue ikut aja gitu. Ada juga yang bilang, Mbak tapi nanti kayaknya nih sesi gratisan. Ya nggak apa-apa gitu, pokoknya ya udah. Saya lebih karena waktu itu sebenarnya satu hal yang saya ambil waktu itu, saya mau berlatih gitu. Ini kan artinya saya latihan gitu ya, latihan supaya nggak mati juga artinya kalau saya nggak ada klien gitu kan. Udah, yang penting saya latihan, yang penting saya berbagi gitu. Dan akhirnya memang sekarang boleh dibilang di 2021 ini kadang-kadang pas saya ngeliatin agenda, buset penuh banget ya agenda gue. Ya karena benar kata Mas Randy gitu, it's about goal and mindset gitu. Sampai sekarang pun juga kadang-kadang saya juga saya melihatnya adalah saya tuh percaya benar kata Mas Randy bahwa kalau kita giving more pasti kita getting more gitu. Nah itu pas banget sih. Jadi memang itu yang saya perhatiin, dan saya juga perhatiin beberapa trainer, beberapa lembaga training yang berhasil dan sekarang bertahan gitu, bahwa mereka juga jadi lebih banyak. Itu adalah yang sama ESQ, bahwa mereka bikin sesi gratis banyak waktu tahun lalu. Sekarang tuh kayak mereka menuai sebenarnya. Sekarang menuai karena orang udah mulai banyak kan, gue udah terbiasa nih dengan cara hidup kayak gini, sekarang gimana caranya gitu, yang kayak gitu. Ya menarik. Nah Mas Randy, sayang kita waktunya nggak banyak. Nah mungkin Mas Randy mau ngasih satu kata akhir buat teman-teman, satu PC, satu pesan, boleh Mas, silakan. Jangan membatasi mimpi kita, pikiran kita sendiri.
Karena apa yang akan terjadi dengan kita itu adalah berkat usaha kita dan tanggung jawab kita, tentu atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan mau kita dibatasi oleh orang lain, pikiran orang lain, perkataan orang lain. Ya, so lakukan saja karena orang lain tidak akan bertanggung jawab atas hidup kita. Mau kita gagal, mau kita berhasil, mau kita ada di pojokan, mau kita terjatuh, mereka tidak akan bertanggung jawab dengan hidup kita. Yang akan bertanggung jawab dengan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi ambil kendali atas diri kita sendiri. Kalau kita mau berhasil, bertanggung jawablah dengan hidup kita. Dan kalau kita mau happy, maka kita yang menciptakan kebahagiaan itu. So, hidupmu, tanggung jawab kamu dong. Oke, thank you Mas Randy sudah mau mampir di Nyantai di Kebun Ati. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya dari Nyantai di Kebun Ati. Jangan lupa klik tanda subscribe dan tanda lonceng sehingga Anda mengetahui kapan sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.